Shalom. Nanti kalau saya kesini lagi, saya akan bawa Bapak Ferry. Bapak Ferry itu digeraji gini ya, tulangnya. Ini kan ada sangkar tulang. Diambil jantungnya, di meja diutik-utik gini, dikembalikan. Waktu dikembalikan ada yang jatuh, pung gitu, kelepnya. Dan dokter bilang persiapkan aja, udah enggak bisa. Tapi sampai sekarang dia nggak mati-mati. Mau tepuk tangan buat Yesus kita. Mati hidupmu di tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jantung itu ada 4 ya. Atrium, ventricle. Atrium itu teras ya. Kalau ventricle itu kamar, bilik. Dari paru-paru, Anda lihat saya. Masuknya ke paru-paru. Dari paru-paru dikirim ke atrium kiri, turun ke ventricle kiri, dikirim ke aorta, ke otak. Kalau nggak nyampe stroke, ke kaki, kalau nggak nyampe kram. Lalu dia kembali ke namanya arteri pulmonalis, masuk atrium kanan, turun ke bilik ventricle kanan, ke paru-paru, ngambil lagi, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Masuk atrium, turun sini, muter, wus, kembali lagi, bilik kanan, ini. Anak ini ngalami sesuatu seperti ini namanya. Next, pulmonary atresia. Jadi dari arteri yang tadi kan saya bilang, kalau ambil nafas dari yang kiri, turun, naik, kembali ke atrium kanan, turun ke ventricle, kan naik lagi ke paru-paru untuk dibuang yang biru. Yang biru buntu. Jadi gini, enggak bisa. Kalau jantung koroner enggak bisa nafasnya, enggak bisa, buntu pompanya. Yang ini enggak, buangnya. Padahal darah merah itu diputar, penuh oksigen, vitamin, nah kembalinya kan kotor, harus dibuang. Bayangkan knalpotnya enggak bisa keluar. Itu pertama, namanya PE, pulmonary atresia. Dia ngalami lain lagi. Next. Namanya VSD, ventricular septal defect. Tadi kan saya ngomong dari atrium kiri turun kanan, ventricle kanan, bung buang. Ini enggak bisa, bocor kamarnya. Jadi ini kamar sama kamar bocor. Mau dibuang nafasnya, mau dikirim, enggak bisa tuker-tukeran. Dan yang paling ngeri, darah kotor yang biru itu turun harusnya dibuang, nyampur. Setengah biru, setengah merah. Tapi waktu saya dengar ini, Tuhan bilang, tenang. Kalau anak Tuhan, setengah merah, setengah biru langit, ungu, Yesus. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Gak usah takut. Semua bisa dicari jeleknya, tapi semua bisa dicari bersyukurnya. Apakah cukup masalah ini? Enggak. Ini yang ketiga, makpa. Next. Akhirnya si merah ini cari jalan pintas, tumbuh yang kecil-kecil. Coba diulang gambar yang sebelumnya. Nah ini gambarnya merahnya mulus ya. Yang ini next. Merahnya punya jalan kecil-kecil. Kalau yang merah besar jalan tol, jalan tolnya buntu, akhirnya dia cari jalan kampung kecil-kecil. Masalahnya enggak stabil, ada yang kecil, ada yang besar. Nah itu masalah. Akhirnya dilakukan operasi namanya Rateli. Next. Dibuatkan konduit jalur baru. Yang kecil-kecil dipotongi. Dokter bisa motongi kayak gini. Kalau tangan patah, klek ini.
Sebenarnya dia punya osteoplas untuk nyambung, tapi nyambungnya jelek. Sama dokter dikembalikan supaya nyambungnya bagus. Yang nyambung namanya osteoblas, bukan dokter. Osteoblas siapa? Ciptanya Yesus. Mau tepuk tangan buat Yesus mau? Dokter bisa potong ini makpa, tapi yang mengeringkan lukanya siapa? Dokter bisa bikin saluran baru, tapi yang lewat oksigennya siapa? Jadi jangan pernah akui kalau kau sembuh, karena dokter sendiri tanya, Yohanes, are you Christian? Mega, are you Christian? Kami cuma belah-belah payudaramu yang menghilangkan kanker Yesusmu. Mau tepuk tangan buat Yesus? Ini umur 5 tahun, kenanya umur 2 tahun. Saya minta video dance, videonya. Dia tuh jalan dikit biru, karena darahnya kecampur biru. Sekarang bisa dance. Kok nggak ada yang tepuk tangan buat Tuhan? Yesus hebat. Yesus hebat. Namanya siapa? Sayang. Sofi. Hah? Sofi. Sofi ya. Mamanya namanya? Feni. Ini benar 2 tahun kenanya? 2 tahun 12 hari. Gara-gara dia vaksin atau apa gitu loh? Ya. Karena vaksin imunisasi, dokternya takut kaget, dicek ketahuan. Terus telepon saya, nggak tahu caranya gimana, saya nggak kenal. Pokoknya kamu telepon atau saya telepon? Saya telepon kamu, nggak mungkin itu. Jadi ada masukan, terus Tuhan kan kalau di sekolah saya itu tiap hari dari radio aja 200-an, dari TV 200-an, dari gereja macam-macam buahnya. Nah waktu itu dia mungkin nelpon atau enggak saya enggak tahu, WA itu ketumpuk toh, dia masuk WA kantor lagi. Suatu ketika Tuhan bilang, pinjem HP dari sekretaris. Mana HP? Buat apa Pak? Kita sudah handle. Yang ada uangnya kita angkat, yang enggak ada enggak. Terus Tuhan bilang, pakai pinjam, tak lari cari. Yang ini ditelepon balik, saya telepon balik ya. Itu sudah mujizat. Bukan saya sombong, terlalu banyak yang diurusi. Tapi kalau kau tidak bisa mencari seorang yang kau tolong, Tuhan bisa paksa orang itu mencari kamu. Saya doakan, terus ketemu lagi setelah saya lumpuh. Itu mangkunya itu tadi barusan sembuh dari lumpuh. Sekarang dia umurnya 8 tahun lebih. Arahkan tanganmu ke dia. Aku berdoa konduit yang dipasang ini ke depan tidak diperlukan lagi. Karena Filipi 1 ayat 6, kalau Tuhan sudah memulai kamu boleh lahir, Tuhan bertanggung jawab menyelesaikannya. Karena kamu milik Yesus. Dan Yesus punya cara sendiri untuk membela miliknya. Kami lepaskan kuasa, jantung baru, kekuatan baru. Kamu akan menceritakan ke bangsa-bangsa. Bukan ada kondoid di jantungmu, tapi ada Yesus, pencipta jantung itu. Di dalam nama Yesus, nama sekali nama, kelemahan dihilangkan dari hidupmu, kepandaian, cinta akan Tuhan, buat orang tuanya, buat papanya, dalam nama Yesus. Aku berdoa, kamu sudah sembuh, kamu sudah sembuh, kamu sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Yang percaya anak ini akan dipakai Tuhan luar biasa, katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat saudara diberkati dengan kesaksian ini. Saya yang mentorin Tuhan masih nangis. 2 tahun belum layak. Tapi saya tanya Tuhan, dia belum layak melihat kesusahan.
Tapi Tuhan inginkan, gak ada yang salah. Orang tuanya gak salah. Gak ada yang salah supaya nama Yesus dimuliakan dalam hidup ini. Oke, saya minta selesai. Anda siap diberkati firman Tuhan? Oke, kita akan belajar yang hal baru untuk lebih kuat seri hidup kemenangan. Jangan biarkan iblis menang. Yuk kita baca 3, 4. Jangan biarkan iblis menang. Setan tidak selalu membunuhmu seketika. Kadang ia hanya ingin membuatmu menyerah dan membiarkan. Ya udahlah, nggak apa-apalah. Yang penting kalau mati masuk surga. Tuh, setan tidak bisa mencegah Petrus berjalan di atas air. Karena setan nggak bisa membatalkan yang Tuhan tetapkan untuk hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi, setan tidak punya kuasa menggagalkan rencana-rencana Tuhan dalam hidupmu. Ayub bilang, tidak ada rencanamu yang gagal dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Setan hanya buat ilusi, bentuknya kaca buram, loh wajahku enggak kelihatan. Waktu aku enggak kelihatan di wajah itu, Pak Petrus dari bawah lihat, enggak kelihatan you kamu. Karena kaca buram tidak pernah memburamkan wajah yang diberi Tuhan. Waktu Gideon takut, Tuhan bilang, hai pahlawan yang gagah perkasa. Kalau gembalamu bilang, hai umat lebih dari pemenang. Duh, Pak, tapi utangku, Pak, tapi lututku sakit. Itu kaca yang buram. Karena kaca itu dari bapak penipu, pembohong, pendakwa. Karena Tuhan tidak bernegosiasi kekhawatiranmu. Dia tidak panik, dia punya blueprint. Dia bilang desain awal, belum terlihat Sophie belum terbentuk, dia sudah tetapkan masa depan yang baik. Yang percaya katakan amin. Ini pentingnya. Tapi dia hanya bisa bilang, hei Pak Yohanes sembuh, kamu enggak. Tak bocorkan ya, saya berbicara dengan Tuhan dengan hikmat. Tuhan, aku ini spesial ya, kok sembuh. Tuhan bilang, enggak, semuanya sama. Kalau kamu sudah sembuh, sampaikan. Kalau lain ditolong, saya juga. Semua sembuh. Mau tepuk tangan buat Yesus kita? Tapi dia akan ngomong, kalau Pak Petrus, Pak Yohanes, Sophie, spesial. Yang spesial, Yesusnya. Dan kabar baiknya dia sudah mati buat kamu. Oke. Yang menghancurkan banyak orang percaya bukan kekuatan musuhnya, melainkan mereka membiarkan semua itu terjadi. Orang yang menang bukan yang tidak pernah diserang, tetapi yang tidak membiarkan serangan itu menyelesaikan akhirnya. Karena orang benar itu jatuh bangkit lagi. Kalau kita baca 1 Petrus 5, lawanlah iblis, dia akan lari. Ya, dia seperti singa yang mengaum-ngaum, seperti singa, bukan singa. Mengaum-ngaum, ngomong tok. Katakan sebelahmu, hanya ngomong tok. Menelan orang yang dapat ditelannya. Yang enggak dapat ditelan, enggak bisa. Yang enggak dapat ditelan yang mana? Yang percaya janji Yesus setia. Oke, kita akan belajar yang pertama. Next. Jangan biarkan gangguan itu membuatmu meragukan Tuhan. Tuhan, aku ini pendeta. Tuhan, aku ini ahli gizi. Kok lumpuh? Jangan ukur kebaikan Tuhan dari kehadiran masalah. Yang mau katakan amin. Amin enggak rela. Yang mau katakan amin. Jangan berhenti percaya. Katakan sebelum, jangan berhenti percaya. Hanya karena ada gangguan. Jangan berhenti percaya. Gangguan adalah bukti perjalananmu sedang di jalur. Ada dua jalan, lebar dan sempit.
gitu ya. Kalau kamu dalam Tuhan seperti ini, jalanmu nyempit, itu hanya membuktikan kamu sedang di jalan yang benar. Next. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seperti orang yang menabur benih baik. Katakan benih yang baik. Yang baik datangnya dari Bapa di surga. Next. Tetapi pada waktu semua orang tidur, katakan tidur. Tidur itu tidak sedang on, bukan tidur kerja ya. Gini, tidur ini bukan lagi tidak tidur yang bukan. Rohmu sedang tidur. Kamu hidup, kamu kerja tapi rohmu padam. Seperti orang gila itu rantainya patah tapi masih keliling. Setan enggak takut kamu gereja asal rohmu padam. Siapa yang mau rohnya menyala, katakan amin. Angkat tanganmu, Tuhan, tangan terangkat ini Tuhan. Padam semua, tapi kami tahu rohmu tidak pernah padam dalam hidup kami. Kami lepaskan kuasa, menyala lebih terang, supaya kota ini melihat orang ini beda, karena ada Yesus. Dalam nama Yesus, terima kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Next, ini kuncinya. Anda lihat ilalangnya sudah tumbuh, bentuknya kayak gandum. Anda lihat ya, yang hitam-hitam itu ilalang, yang ini gandum. Ketika gandum itu tumbuh, katakan tumbuh, nampak ilalang. Jadi ilalang enggak tumbuh kalau gandum enggak tumbuh. Dulu kamu masih benih, enggak ada gangguan. Sekarang diberkati, tanpa cinta Tuhan, dia mulai tumbuh. Karena pertumbuhanmu ganggu neraka. Dia enggak takut anak lucu, Sofi. Dia enggak takut anak lucu. Kalau anak lucu ini diganggu, karena anak lucu ini ke depan dipakai Tuhan. Paulus tangannya digigit ular. 3 jam berikutnya tangan yang digigit ini menyembuhkan orang. Setan tahu, setan enggak takut kamu kaya. Kalau ekonomi diganggu, berarti Tuhan akan pakai hartamu untuk kemuliaan Tuhan. Lalang tidak terlihat saat benih ditabur, lalang baru terlihat ketika gandum menghasilkan. Musuh enggak tertarik pada benih, musuh tertarik pada panen. Ketika hidupmu mulai bertumbuh, berhasil dipakai Tuhan, mengapa setelah saya melayani malah ada masalah? Ya, karena kamu sudah membuat setan-setan oleh, wow, siapa itu? Jika bakal merusak pekerjaan kita. Saya dulu ngelatih artis, kerja di dunia sekuler, di TV, di istana negara, nggak ada gangguan. Setelah jadi saya pinggirkan, saya jadi pendeta, lumpuh. Tapi Tuhan bilang, lebih baik di kandang singa bersama aku, daripada di luar kandang singa nggak ada aku. Yang mengerti katakan amin. Karena kemalangan orang itu benar itu banyak, tapi Tuhan meluputkannya. Tepuk tangan buat Yesus kita, saudara. Ingat, tidak semua yang tumbuh bersamamu ditanam Tuhan. Waktu adalah yang menunjukkan siapa gandum, siapa bulir. Next, di inti khotbah. Maka datanglah hamba-hamba kepadanya bertanya, Tuhan, bukankah benih baik yang ditabur Tuhan? Kemana kok ada ilalang? Jangan meragukan Tuhan ketika ada ilalang tumbuh. Jangan salahkan benihnya Tuhan hanya karena ada lalang di sebelahmu. Yohanes, jangan karena lumpuh kamu meragukan rancangan baik dalam hidupmu. Ini penting ya. Saya sempat meragukan Tuhan. Karena apa? Ada pelajaran koreksi itu loh, koreksi, introspeksi. Itu boleh, tapi itu tidak penting. Karena introspeksi tidak menyembuhkan. Yesus yang menyembuhkan. Yang mengerti katakan amin. Ini penting sekali ya. Kalau Tuhan baik, kenapa ada masalah? Kalau saya berdoa, kenapa ada serangan? Ayo, ini mana Tuhan?
ayo Tuhan, di mana? Kok badai kok tidur? Saya tanya, Tuhan kenapa sih badai itu kok tidur? Dia, terus Tuhan jawab saya gini, sorry ya Yo, soalnya badaimu enggak ganggu aku. Mau tepuk tangan buat Yesusmu? Kedua, kenapa Tuhan? Sorry ya Yo, soalnya ketetapannya, hasil akhirnya sudah di tanganku. Kenapa aku lumpuh, kau diem aja, enggak tampak aktivitas surga? Karena tahun ketiga kamu harus jalan. Kenapa ada Yeriko? Karena ada Kanaan. Halo, kalau Tuhan mau kasih kamu Kanaan, pasti setan bangkitkan Yeriko. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan sudah ngomong sama setan, kau boleh bangun Yeriko. Kalau dia nyanyi, bravo. Katakan sebelum nyanyi. Katakan nyanyi yang serius. Karena itu kunci. Lalu kau tidak mau nyanyi. Dan setan tahu kalau nyanyi itu besar kuasanya. Dia bilang, gak usah nyanyi. Coba entah, nyanyi. Retak aja enggak loh. Nyanyi. Kedua, rengat aja enggak. Katakan tetap nyanyi. Keliling tiga. Tanda-tanda goyang enggak ada. Jadi saudara enggak butuh perasaan. Nyanyi aja. Tapi aku enggak kerenyang-kerenyang Pastor. Aku enggak keluar ekornya. Tandukku enggak keluar. Gak ada tanda-tanda diberkati. Tanda ada serangan. Tanda ada berkat, itu yang pertama. Duh, tadi kan benih, kenapa kok gini? Nah ini mulai tanya, next. Lalu lihat jawabannya Tuhan. Bukan aku, musuh. Katakan musuh. Musuhnya gandum atau musuhnya bosnya? Bukan musuhmu. Kamu tidak dirancang untuk melawan musuhnya Tuhan. Ada orang kehilangan miliaran, tak bilangin, kepinteranmu tidak pernah didesain Tuhan untuk melawan setan. Karena dia roh, lebih tua, pernah jatuhkan Abraham, pernah jatuhkan Daud. Kamu siapa? Kamu punya sesuatu roh yang lebih tua dari setan. Punya roh yang lebih dahsyat dari setan. Roh Kudus. Mau tepuk tangan buat Roh Kudus? Karena itu dia bilang, kalau kau menerima Roh Kudus, kau kembali akan berkuasa. Siapa mau terima hidup dengan Roh Kudus, katakan amin. Zaman Daud datang pergi, zaman Musa datang pergi, zaman Yesus, zaman kita gak pernah pergi. Roh Kudus gak akan pernah ninggal kamu. Setan bilang dia kapok sama kamu. Roh Kudus unlimited love. Karena itu ibadah 10 hari Roh Kudus bukan untuk dia datang. Dia sudah ada perbaikan. Karena kamu sering menyusahkan. Ada seorang laki-laki namanya Ayub. Pokoknya bagus, pinter, hebat. Tiba-tiba next. Untung gerejamu ini tidak pernah menekan emosional. Ayo itu sopo. Ayo. Gereja ini tidak menekan emosional. Ini Ayub kena 2. Teman gerejanya bilang, ayo itu sopo. Untung gerejamu tidak pernah itu. Dopat tapi di rumah ada Pak, urusanmu dewi-dewi. Bertobat toh ya. Jangan ciptakan tekanan. Waktu Ayub stres, dia tidak tahu di balik layar. Next. Ada yang nego. Tuhan boleh ganggu Ayub enggak?
Mana proposalmu? Ini Ayub anaknya mati, boleh. Istri ngamuk, boleh. Barangnya habis, boleh. Ayub tak matiin, enggak boleh. Yang ini boleh, yang ini enggak boleh. Kenapa? Melebihi kekuatan anakku. Mau tepuk tangan buat Yesus kita. Tuhan boleh ganggu Yohanes enggak? Lumpuh boleh? Boleh. Bisu boleh? Boleh. Tapi tahun ketiga jalan. Mau tepuk tangan buat Yesus kita. Boleh enggak kanker istrinya? Boleh. Tapi 2021 dioperasi hilang. Anaknya mati boleh? Enggak boleh. Pangkatnya terturunkan? Boleh. Tapi janji semua akan kukembalikan. Kemarin saya tadi coaching saudara khotbah. Saya sampai lihat kok mulai kukembalikan. Bilang sama umatku di Temanggung. Hasil yang dimakan belalang itu. Tuhan punya kuasa mengembalikan. Mau tepuk tangan buat Yesus kita. Masa-masa yang hilang itu. Tuhan punya kuasa. Saya dikagetkan sama penerbit lagi. Pak, buku Bapak 2 lagi. Profesor itu 10 tahun 1. Saya kehilangan 4 tahun. Saya susah. 4 tahun ini, tahun keempat ini. Buku saya launching 5. Mau tepuk tangan buat Yesus kita. Tuhan tidak pernah panik. Tuhan tidak pernah kaget. Kalau surga tidak tampak beraktivitas, bukan berarti surga tidak bergerak. Karena dia nggak suka pamer, dia sibuk seperti mamamu, nggak pernah. Aku masak nasi buat kamu, nggak pernah. Tapi sebelum kau bangun dia sudah menahan nasi buat kamu. Tuhan, di saat kau ngomel, Tuhan kenapa Tuhan? Dia bilang, lidahmu itu siapa? Oksigen satu. Saya dari Yunan, saudara. Saya naik Sangrila, langsung gini, udaranya nggak ada. Pakai oksigen, serot. Tuhan bilang, sampaikan sama jemaatku, pernahkah di Temanggung beli tabung oksigen? Yang tersinggung katakan amin. Waktu kamu ngomel-ngomel, Tuhan bilang, tak cabut oksigenmu, kapok kamu. Tapi Tuhan tidak pernah seperti itu. Mau tepuk tangan buat Yesus. Ada deal setan, ada suara sama Tuhan. Tapi tidak kelihatan. Jadi musuhmu itu bukan bangkrut. Musuhmu bukan kanker. Tapi penghulu di darah. Pertanyaannya kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan punya kuasa. Tuhan, kamu kalau enggak datang telat dulu aku enggak lumpuh. Kamu persis Maria Marta. Kalau kamu enggak telat, Lazarus mati. Terus jawabannya apa Tuhan? Sama. Karena membangkitkan Lazarus dan mencegah Lazarus mati. Menyembuhkan kamu dari lumpuh dan mencegah kamu lumpuh. Sama gampangnya. Mau tepuk tangan buat Yesus kita. Kalau dia biarkan semua terjadi, karena kuasanya itu mampu. Yang direka-reka jahat dirubah jadi yang baik. Oke, next. Lalu iblis pergi dan diberi bara. Apapun, mau batuk, mau bangkrut ekonomi, mau gangguan pernikahan, jangan lupa dalam nama Yesus. Karena Filipi 2:10 mengatakan yang di langit, yang di bumi, orang jahat, tabrakan, segalanya. Yang di bawah, santet, macam-macam itu. Tunduk atas nama Yesus. Jangan lupa, apa yang kau perbuat dengan perkataan, perlakuan, buka pintu kantor dalam nama Yesus. Roh-roh yang mengganggu, gak jadi anaknya Yesus. Di tol, jalan tol, supir saya selalu, Din, ngapain? Pamit bye. Setan ngomong, cucuku lewat. Kamu harus, Din, shalom dalam nama Yesus. Tidak ada kekurangan yang baik. Mau tepuk tangan buat Yesus kita. Ini penting loh. Ya, ayo kita akan masuk yang kedua. Jangan biarkan gangguanmu bertindak terlalu cepat. Cari spesialis. Siapa cari utangan.
kamu dipaksa bertindak terlalu cepat. Kita terlalu sibuk menghilangkan gangguan. Ilalang dan gandum. Gandum tugasnya enggak ngurusi ilalang. Gandum tugasnya bertumbuh, katakan bertumbuh. Ngurusi uang aja. Katakan sebelahmu, jangan ngurusi. Jadi kadang-kadang gandum ini ngurusi gangguan. Akhirnya enggak tumbuh-tumbuh, akhirnya apa? Sama-sama di dalam Tuhan. Sing satu ganggu dibakar, satu enggak tumbuh ditebang. Katakan sekali lagi sebelahmu, ojo ngurusi. Ini penting saudara. Karena aku sibuk ngurusi lombokku, sibuk ngurusi Yeriko, padahal Tuhan sudah menetapkan yang nggak bisa dibatalkan manusia. Harus jalan, dan saya jalan. Next. Lalu berkatalah hamba-hambanya itu, kalau gitu tak cabuti ya. Tuhan langsung bilang, no. Ini bukan larangan, ini perlindungan. Sebab waktu gandum dicabut, ilalangnya hilang. Ilalang dicabut, gandum ikut hilang. Ini yang paling penting. Ini ada seorang yang sedang menikmati hidup, tahu ya, lagi BAB. Dia menikmati bahwa apa yang dimakan dicerna, petir tidak bisa ganggu, BA tidak diangkat, kecuali anak sekarang masih bisa tiktokan. Waktu dia nyaman seperti itu, musuhnya bilang, cabut ilalangmu. Kesempatan Daud membunuh Saul. Tapi Daud tahu, kalau Saul dicabut, ceritanya di hadapan Tuhan juga dicabut. Katakan sebelahmu, ampuni musuhmu. Karena waktu kamu mulai mengutik-utik musuhmu, kamu sedang mengutik-utik cerita hidupmu. Maka Tuhan bilang, jangan ngurusi dia. Tetap setia. Katakan sebelum tetap setia. Tetap bertumbuh saudara. Supaya Tuhan melihat, yang ini beda. Yang ini tidak pernah kulihat. Dia bertumbuh dalam tekanan. Mau tepuk tangan buat Yesus kita. Ini penting sekali. Ini yang kedua, katakan sebelum, jangan panik. Boleh nggak cari dokter? Harus. Tapi sebelum itu bilang, Yesus, gak ada malpraktek, dokternya dibikin pinter sesaat, berikutnya urusannya, alat-alatnya steril, karena setan bisa masuk ular. Apa susahnya setan masuk virus? Halo? Dia benar-benar bisa alatnya. Nggak sensitif. Dia bisa lihat datanya berubah. Kalau lihat data angka-angka berubah, kau harus tahu ada yang nggak pernah berubah, Yesus. Data boleh membuat kau buram, tapi Yesus tidak pernah negosiasi. Dia still pegang blueprintmu, kamu orang yang diberkati. Ini penting. Next, yang terakhir. Ketika masalah dan mujizat tinggal dalam satu kamar. Saya suka ini. Saya bikin seri khotbah. Anak ini akan jadi raja. Kata Maria, kamarnya enggak dapat kok. Kadang-kadang orang ingin menghilangkan kekacauannya. Padahal kekacauan dan berkat Tuhan satu kamar. Kenapa? Karena iblis mengacaukan kalau berkatmu dari Tuhan. Wong sugi-sugi gitu loh, gak apa-apa, wong jahat kok tambah enak ya. Karena berkatnya bukan dari Tuhan. Setan tidak terganggu orang kaya, setan terganggu kalau berkatmu dari Tuhan. Jadi waktu kamu diganggu setan, kabar baiknya kamu sedang diberkati Tuhanmu. Kok aku sering diganggu sih? Wah, kasih selingkuh, kasih jahat, gak diganggu. Karena mereka boloi. Tanya sebelahmu, kamu boleh enggak? Nah ini penting, supaya kita tidak otek-otek lagi benih baik. Hanya karena ilalang. Musuh tidak dapat membatalkan apa yang Tuhan tetapkan. Yang percaya katakan amin.
gangguan tidak membuktikan Tuhan meninggalkan kamu. Kok ngerti ini Pak Yu? Ya, waktu saya lumpuh saya tahu. Aduh Tuhan, gak bisa tak lumpuh ini setelah anakku wisuda, nanti dia tidak bisa kuliah, tidak bisa kerja. Tapi mata saya di kursi roda melihat kemurahan Tuhan tidak hilang. Anakku kuliah, lulus, jadi pimpinan saya. Tuhan bilang, kemurahanku tidak pernah pergi ketika ada serangan musuh. Saudara harus kuat ya, kau harus kuat. Gangguan terbaik setan tidak pernah menghancurkan kekuatan Tuhan. Dia masih bertata, Tuhanmu masih belum berubah, kekuatannya masih dahsyat. Saya alami ini saudara, saya bingung, kalau ada Tuhan kok ada gangguan. Terus Tuhan kasih saya, sebarkan sama jemaatku Temanggung, lebih baik di kandang singa sama aku, karena singanya jadi ombong. Kemarin saya khotbah, nahan air mata, saya ngajar. Ini istriku kemana yang seminar tahu ya. Waktu saya mulai mau khotbah, Meta bilang, Koyo boleh nggak Adi ngantarkan Cimega ke UGD? Hatiku itu hilang. Tapi Tuhan bilang, sorry Ayu, aku tidak pernah hilang dari hidupmu. Aku harus temani dia. Keberadaanmu di rumah sakit tidak menjadi dia lebih baik. Bukan air matamu buaya, tapi kamu tidak punya kekuatan untuk merubah sesuatu. Kamu khotbah, Tuhan jawab sama aku gini, aku besar atau kecil bagimu? Ya besar lagi itu, saya tanya, sudah tahu orang susah kalau ditanyai, tak tanya lagi, besar atau kecil? Besar. Istrimu bagimu penting enggak? Penting dan besar sekali. Ya wis toh khotbah. Yang kecil ngurusi kecil, yang besar ngurusi yang besar. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Kadang-kadang kalau kau anggap itu hal besar, kau butuh Tuhan yang mendampingi dia. Kadang-kadang kita salah prioritas. Kadang-kadang setan akan menukar itu. Tapi Tuhan tidak kehilangan kuasanya. Yang besar, backup yang besar dalam hidupmu. Oke, kita akan masuk. Musuh tidak dapat membatalkan yang Tuhan tetapkan. Gangguan tidak bukti Tuhan meninggalkan kamu, sering justru gangguan muncul karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup. Kalau anakmu diganggu terus, gak usah pakai hikmat Salomo ya, udah tahu anakmu akan dipakai Tuhan. Karena setan tidak terganggu anak lucu, dia terganggu kalau anak itu ke depan akan dipakai. Mau contoh. Bayi lucu, lahir umum, gara-gara Musa lahir, setan masuk Firaun, bunuh semua bayi. Karena bayi itu akan berlalat merah saudara. Halo, tepuk tangan dong buat Tuhan. Kalau anakmu diganggu, karena anakmu akan dipakai Tuhan. Itu prinsip Alkitab. Yesus, setan pakai Herodes, bunuh semua. Saya suka bagian ini. Biarlah keduanya tumbuh, jangan dicabut. Sampai pada waktu menuai. Tuhan tidak bilang, biarlah ilalang tumbuh gandum mati, atau biarlah gandum tumbuh ilalang mati. Biarkan keduanya tumbuh. Karena waktu kamu bertumbuh dengan baik, nutrisimu diambil ilalang, kamu masih tumbuh, kamu akan bilang, bukan karena akarku, bukan karena kekuatanku, tapi roh Tuhan. Aku ini masuk istana negara, ngajar, nulis buku ke Amerika dan macam-macam, tujuannya anakku nanti kerjanya gampang. Tujuannya jadi bapak yang baik itu, nama baik itu penting buat anak. Terus Tuhan ngomong gini, apa? Nama baikmu gak laku. Loh kenapa? Yang ngasih aku.
Yang buat kamu hebat aku. Masalahnya aku gak coba cinta kamu. Satu orang ketemu Tuhan, seisi rumah disayang Tuhan. Aku Tuhannya siapa? Tuhanku. Hari ini aku berdiri sebagai Tuhannya anakmu. Kau harus tahu bapak-bapak, waktu kau bingung sama anakmu, anakmu punya Tuhan. Waktu kau bingung istrimu punya Tuhan. Seakan-akan kita bosnya dan Tuhan tolong anakku. Tuhan bilang, aku juga Tuhannya anakmu. Aku sudah menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, step by step. Urutannya sudah ada. Anakmu sudah ditetapkan. Kalau dia lahir, dia kuliah. Kalau kuliah, dia kerja. Dia menikah dan diberkati. Mau tepuk tangan buat Yesus kita? Ini penting karena banyak orang percaya menghabiskan energi melawan musuh, membuktikan diri, membalas kritik, menjawab fitnah. Yang tersinggung katakan amin. Akibatnya mereka berhenti berbuah. Tugas gandum bukan melawan lalang. Tugas gandum adalah menghasilkan buah. Ingat, musuh paling senang ketika kau mengejar ilalang daripada menumbuhkan buahmu. Oke. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dulu ilalang dan dibakar. Ini keren. Tuhan ngomong sama saya, aku biarkan dia tumbuh supaya kamu melihat kamu butuh aku. Ketika kamu diambil-ambili kok bertumbuh, itu berarti dari aku. Aku biarkan dia mengganggu kamu supaya apa? Kau tahu kan berkata, mereka rekan yang buruk, tapi Tuhan jadikan yang baik. Terus kenapa lagi Tuhan? Karena aku tidak panik, mataku bisa membedakan gandum dan ilalang. Seakan-akan kau menunjukkan Tuhan ada ilalang. Tuhan bilang, aku yang izinkan. Karena aku tidak panik, aku bisa buat dia terbakar pada waktunya. Tunggu waktu Tuhan, katakan sebelahmu. Next, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Tuhan gak pernah lupa hitung. Kamu kan pernah kecil, nyapu, korak-korak, ke pasar. Mi, aku pintar ya. Kapan kamu nyapu? Duh, kadang-kadang mami kita lupa ngitung. Jadi kamu trauma. Bosmu lupa menghitung kamu. Kamu trauma. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Yang mengerti katakan amin. Dia bisa membedakan mana yang berkenan, mana yang tidak. Terakhir. Ini bonus, kalau film itu ada bonusnya. Next. Ini saya bikinkan sama AI. Ini saudaranya, koko-kokonya. Ini siapa? Potifar. Potifar, bawahannya Yusuf. Dalam hati, kamu lu gara-gara kamu selingkuh beda gara tak penjara, ngerti ngono. Saya dari bos kita tahu, untung kita ada penjara. Suatu ketika Tuhan akan mengirim kamu ke tempat orang yang benar-benar enggak. Terus Tuhan bilang, mau kasih hidangan enggak? Kamu tak kasih hidangan, tak angkat, mau kasih makan enggak? Kalau kamu membela mereka, kamu kubela. Ini penting ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Yang percaya terjadi dalam hidupmu, katakan amin. Next. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai Firaun membeli dia dari tangan orang Ismail. Saudara, saya mau tutup dengan ini. Anda lihat gambarnya budak ya. Orang-orang merencanakan jadi budak. Tapi Anda mau tahu ayatnya yang hebat, yang keren. Tuhan ngutus mereka menggunakan tangan jahat. Tuhan gak setuju orang jahat, tapi Tuhan lebih besar dari kejahatan. Mau tahu ayatnya? Next. Ini keren banget.
Dipikir dijual, ternyata Tuhan utus. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, menghancurkan, Tuhan yang bikin. Diutus nyala yang mendahului mereka. Siapa namanya? Yusuf. Yang dijual menjadi budak. Jadi ini keren banget. Orang mikir, wah jual kamu. Tuhan bilang, GR kamu, kuutus. Gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan. Saya dulu kalau ketemu orang, apa? Kanker apa? Polifenol apel. Kenapa? Demam, beta-karoten. Saya ingatnya itu. Saya sekarang kalau ketemu orang kanker, saya bilang, sembuh kamu. Kok bisa Bayu? Aku sudah ketemu pencipta apel itu. Di UGD. Saya lumpuh. Dia datang sama saya. Aku sih mau bicara. Aku pencipta dia. Aku juga pencipta syarafu. Kamu nanti kalau sembuh ketemu orang-orang, jangan pamerkan produk surga. Bosnya surga ini, Yesus. Karena kalau aku datang, aku mampu bikin sesuatu yang hebat. Sorry saudara, saya emosional. Saya belajar tiamin, peridoksin, B6, B12 cyanokobalamin. Tuhan bilang, itu aku penciptanya. Dan waktu kau makan, apel tidak pindah ke otak. Aku yang menarik polifenolnya. Aku yang masukkan ke semisirular. Pindah ke otakmu. Aku yang merancang semua dalam hidupmu. Saudara tak kasih tahu ya. Tuhan Yesus hebat. Anda diberkati Tuhan. Jangan takut, katakan sebelahmu. Jangan panik. Tuhan, aku berdoa buat segala masalah, penyakit, keluarga, ekonomi. Hari ini aku sebagai hamba Tuhan akan mengucapkan satu nama. Di dalam nama Yesus, kamu disembuhkan Tuhan. Kamu dipulihkan Tuhan. Aku percaya kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami.